Eternal Secret King Season 65. Babak 641, Setan Iblis. Di lembah, jumlah peninggalan kuno dengan cepat berkurang. Bahkan jika ada hampir 1000 peninggalan kuno, mereka tidak bisa mengguncang susunan pedang lilin Orde ketiga. Tulang-tulang itu menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Lembah ini tampaknya seperti neraka. Akhirnya, beberapa peninggalan kuno tidak dapat mendukungnya, dan cahaya ganas di mata mereka menghilang, ditempati oleh ketakutan akan kematian, dan mulai melarikan diri secara acak. Di atas gunung, singa emas memandang ke lembah, ras manusia yang tampak kecil tampak bermartabat, dan akhirnya menjatuhkan penghinaan. Teran ini sangat kuat. Arai pedang ini tampaknya membawa jejak kekuatan yang sangat kuno, tetapi juga membuatnya merasakan semburan jantung yang berdebar. Tapi singa emas semakin bersemangat, cahaya di matanya menjadi lebih dan lebih intens, dan semangat juangnya tinggi. Adalah bermanfaat untuk menaklukkan ras manusia yang kuat seperti budak bahkan tanpa peninggalan kuno ini. Mengaum. Singa emas mengaum, darahnya naik, rohnya mengelilinginya, dan dia jatuh dari langit. Toh, jelas bagi penonton. Meskipun kekuatan susunan pedang ini hebat, sampai hari ini, setiap pedang terbang telah terinfeksi oleh darah dari banyak peninggalan kuno, dan cahaya pedang secara bertahap memudar. Darah peninggalan kuno sangat kuat. Bahkan jika itu adalah senjata sihir yang luar biasa, terkontaminasi oleh darah iblis ini, kekuatannya akan berkurang tajam. Jika Anda merendamnya secara teratur, alat spiritual terbaik dapat sepenuhnya dibuang. Pengoperasian formasi pedang cahaya lilin jelas tidak semulus yang asli, dan kisaran gas pedang telah berkurang banyak, dan ada perasaan stagnasi. Alasan mengapa singa emas menunggu sampai sekarang adalah untuk menembak arai pedang dalam satu gerakan. Boom! Suara memekakkan telinga yang keras. Arai pedang cahaya lilin, singa emas bertabrakan. Setelah jeda singkat. Wow, susunan pedang runtuh, 27 pedang terbang jatuh, dan cahaya pedang benar-benar redup. Para penonton menyaksikannya, dan hanya bisa berseru. Melihat Jian-Jian hancur, mereka bahkan lebih cemas daripada Suzimo. Suzimo tidak terkejut, mata tenang, dengan tenang memasukkan 27 pegangan Fei Jian ke dalam tas penyimpanan. Ketika pertempuran ini berakhir, darah iblis pada pedang terbang ini akan musnah, dan pedang terbang itu secara alami akan pulih seperti sebelumnya. Singa emas itu tertabrak lalat, berguling-guling di tanah, dan memanjat lagi, sepasang cakar anak-anak sedikit bergetar, menyebabkan banyak rasa sakit. Meski begitu, mata singa emas tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Itu melonjak dan akhirnya menghancurkan formasi pedang yang mengerikan ini. Singa emas tertawa dan berkata dengan keras, sedikit, sarana terkuatmu telah hancur olehku, hahaha. Cara terkuat. Ada kilatan cahaya aneh di mata Suzimo. Mata singa emas itu seperti obor, dan dia menatap Suzimo di lembah, dan berkata dengan keras, sekarang kamu bisa memegang tanganmu dan menandatangani sumpah darah denganku, dan kamu masih bisa makan lebih sedikit keras, kalau tidak. Singa emas menyeringai, menunjukkan senyum, mengancam Suzimo telanjang. Kalimat ini juga untukmu. Suzimo tersenyum dan tersenyum, melompat dari serigala Tianxia, dan berkata, singa berambut kuning, kamu sekarang berbaring di hadapanku dengan jujur. Ketika aku naik kuda, aku masih bisa makan lebih sedikit. Singa berambut kuning sangat marah. Serigala Tianxia berkembang seperti pengampunan, dan berlari menuju pintu masuk ke lembah. Sedikit saja, kamu membuatku marah. Singa emas menggertakkan giginya, air liur yang lengket, menetes perlahan di sela-sela giginya, dan berkata, lebih baik kau bergegas, kalau tidak aku akan berubah pikiran dan menelanmu. Mendengar kalimat ini, Suzimo tersenyum. Melihat senyum Suzimo, singa emas segera dirangsang, meraung, rambutnya didirikan, darahnya naik, dan tubuhnya membengkak seluruh lingkaran. Aku ingin menelanmu. Singa emas meraung. Hah? Suzimo menyingkirkan senyumnya, tiba-tiba meraih telapak tangannya, jari-jarinya terhuyung, terus berubah, mencubit Lingjue, dan menunjuk ke arah singa emas. Hah? Angin menjerit, dan kekuatan spiritual mendidih. Para biarawati perempuan yang glamor merasakan dengan jelas bahwa aura di lembah, seperti air pasang, mengalir ke arah semangat Suzimo. Tampaknya pusaran aura mengembun. Sungguh roh yang mengerikan. Semua orang terkejut. Dalam sekejap mata, aku melihat telapak tangan spiritual besar mengembun di depan tubuh Suzimo, dengan 5 jari terbuka lebar, dan urat-urat serta urat-urat di telapak tangannya terlihat jelas. Telapak tangan besar ini menutupi langit, dan menekan dengan kuat ke arah singa emas. Hah? Singa emas kecewa. Di telapak tangan yang kental ini, napasnya terasa mengerikan.
Ia bahkan memiliki efek penekan yang signifikan pada ki dan darah di tubuhnya. Apa ini? Singa emas dengan panik mendesak Nedan, dan pesona itu bergulir. Baiklah. Pada saat ini, seorang Brahma datang, dan batu itu terkejut. Singa emas itu bergetar, rambutnya roboh seketika, darahnya berserakan, dan sulit untuk mengembun, kecepatan operasi Nedan melambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Singa emas terkejut. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya setelah Susimo mempraktikkan Daming True Scripture, yang ia kerjakan dengan mantra Daming untuk meledakkan segel Daming. Dan segel Prancis ini sangat jelas untuk menekan singa emas. Karena, segel hukum ini adalah tanda monster yang jatuh. Tanda iblis dimaksudkan untuk menjatuhkan iblis. Peninggalan kuno yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, ki dan darah dalam tubuh semua diguncang, kelemahannya lumpuh di tanah, dan ekspresinya ketakutan. Untungnya, singa emas adalah binatang buas darah murni dan nyaris tidak bisa mendukungnya. Tetapi pada saat yang sama, tanda iblis turun di kepala singa emas. Bang! Singa emas hanya berdiri dan ingin bersaing dengan tangan spiritual ini, tetapi langsung ditekan kembali. Di bawah telapak kekuatan spiritual, tubuh besar singa emas menggigil hebat. Jika Anda ingin menjatuhkan iblis, Anda harus memiliki kekuatan guntur. Darah singa emas perlahan mengalir di dalam tubuh, dan itu tidak bisa bekerja sama sekali. Celepuk. Singa emas berlutut di tanah, tampak terhina dan tidak mau, tetapi kepala yang besar dan sombong itu harus diturunkan. Singa emas masih menyerah, menderu dalam-dalam di tenggorokannya. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu, sulit untuk mengguncang setengah dari tanda iblis. Klik, klik. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan kekuatan untuk menjatuhkan tanda iblis jelas tumbuh. Tulang-tulang singa emas keluar dengan suara berderak, darah dan darah ditekan, dan ukuran tubuh terus menyusut. Para wanita yang glamor tertegun. Binatang buas darah murni-murni yang hanya ganas sebelumnya sekarang ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Sarana biksu kemeja biru ini sangat mengerikan. Telapak tangan kekuatan spiritual masih ditekan pada singa emas. Suzimo melangkah di depan singa emas, dan berkata dengan ringan, "Beri aku tumpangan sebentar, aku bisa mengampunimu hidupku." Di mata singa emas, tatapan tajam muncul, giginya berderak. Mata Suzimo dingin. Boom! Kekuatan tanda iblis meningkat lagi. Singa emas mendengus, hampir memuntahkan darah, dan organ-organ dalam tubuh penuh sesak. Ia menyadari bahwa jika terus berlanjut, itu akan benar-benar dibunuh. Tetapi singa emas tidak mau dan tampak sedih dan marah. Ini adalah binatang buas dengan darah murni dengan darah bangsawan, berasal dari Crazy Lion Ridge, salah satu dari 8 domain. Bagaimana bisa menjadi gunung bagi orang-orang yang rendah hati? Bab 642, Cetakan Darah. Tekanan padanya semakin berat, dan singa emas merasa seperti tersedak. Pasti ada keputusan. Mata singa emas terus berkedip, dan akhirnya dia tidak tahan. Dia menggigit giginya dan berkata, "Aku bisa memberimu gunung, tetapi kau dan aku tidak bisa menandatangani sumpah darah." Ini intinya. Sebagai keluarga singa emas, jika Anda menandatangani sumpah darah dengan ras manusia yang sederhana ini, ia akan kehilangan wajahnya di masa depan dan menjadi hal yang memalukan bagi suku tersebut. Keluarga Golden Lion tidak menandatangani sumpah darah dengan ras manusia. Tapi orang-orang itu semua adalah pahlawan. Bahkan jika mereka bukan kaisar, mereka harus kuat, leluhur, atau generasi arogansi dan teman sebaya yang sombong. Meskipun ras manusia ini bagus dalam beberapa hal dan menyerah padanya secara kebetulan, di mata singa emas, Suzimo terlalu kurus. Singa emas menghantam dasar hatinya dan masih tidak bisa melihat Suzimo. Hatinya berantakan, dan dia mencibir, "Jika kamu memiliki keberanian, jangan menandatangani sumpah darah dengan saya." Oke. Suzimo mengangguk. Kali ini, sebaliknya, singa emas ditangkap. Itu mengatakan kata-kata ini karena itu di jantung kematian. Di mana dia berharap bahwa Suzimo akan menjanjikan dengan bahagia. Apakah metode radikal itu berhasil? Atau apakah anak ini bermain denganku? Orang non-etnis memiliki hati yang berbeda. Jika tempat itu ex situ, singa emas pasti akan memaksa Suzimo untuk menandatangani sumpah darah dengannya. Ini juga akan menghemat energi dan tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan pihak lain. Premis tidak menandatangani sumpah darah, kecuali ranah di antara kedua belah pihak terlalu besar, 2 atau 3 ranah besar. Salah satu dari mereka tidak khawatir tentang pengkhianatan yang lain sama sekali, atau bahkan jika yang lain mengkhianati, dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk menekannya. Tetapi situasi ini agak kontradiktif. Jika Suzimo adalah seorang yang kembali atau seorang Daois, ia tidak perlu menemukan roh iblis di alam jin dan untuk menandatangani sumpah darah.
Sama seperti singa emas itu berpikir dengan liar, Su Zimo melepaskan trik roh, dan tanda keabadian abadi seperti gunung sunyi di atasnya akhirnya bubar. Singa emas lega dan gembira. Tanpa sumpah darah, anak ini benar-benar membiarkanku pergi. Singa emas mengendalikan emosi sebanyak mungkin, dan satu hal telah ditentukan dalam hatinya. Sarjana tipis di depan saya pasti mengalami masalah. Hahaha. Singa emas tertawa liar, dia benar-benar membiarkanku pergi. Mulai sekarang, aku bisa pergi kapan saja, dan aku akan menjadi tungganganmu. Su Zimo menarik kembali tanda iblis, berbelok langsung, dan membalikkan punggungnya ke singa emas, tampak lengah, dan berjalan menuju buah kental yang tidak jauh dari sana. Buah kental ini secara alami dimiliki oleh Su Zimo. Singa emas ingin pergi secara langsung, tetapi melihat ke belakang Su Zimo, matanya menyala-nyala, dan jantungnya tiba-tiba mati. Sekarang, selama itu menerkamnya, sarjana ini tidak akan pernah bisa bereaksi. Bahkan jika dia bisa bereaksi, sarjana itu sudah terlambat untuk melepaskan keterampilan spiritual sebelum dia. Orang ini pasti ada di dalam perutnya. Tapi kemudian, singa emas ragu-ragu lagi. Bagaimanapun juga, sarjana ini telah melepaskannya. Jika ingin balas dendam, tetapi sarjana telah memakannya, singa emas selalu merasa tidak nyaman dan tidak bisa keluar dari mulutnya. Sial, apa monsterku mati sia-sia. Baru saja, bocah ini mendorongku ke tanah dan menggosok kepalanya hampir ke tanah. Begitukah? Singa emas menjadi semakin marah. Ini tidak bisa ditoleransi. Jangan lupakan itu. Begitu memikirkannya, Su Zimo telah mengambil buah kental dan berbalik ke arahnya. Singa emas punya ide. Ketika anak ini muncul, aku akan berlari langsung Neidan, meregangkan daging dan otot, mengangkatnya, dan membuatnya jelek. Hahaha. Ya, itu dia. Singa emas tumbuh semakin bersemangat dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun Su Zimo memiliki banyak cara, dia belum mengembangkan kekuatan magis seperti Buddhisme dan kekuatan psikisnya. Secara alami, dia tidak tahu apa yang dipikirkan singa emas. Tetapi melihat singa dengan senyum aneh, Su Zimo mengerutkan kening, dan menamparkan tangannya, berkata, sungguh senyuman konyol, pergi. Setelah itu, Su Zimo berbalik dan mengendarai singa emas. Tamparan ini mengipasi singa emas. Itu membeku di tempat dan tidak merespon untuk sementara waktu. Orang ini, sepertinya menamparkan mulutku. Dia berani mengipasi aku. Singa emas itu geram, dan raungan rendah diucapkan dalam tenggorokannya, dan Neidan berlari dengan panik, menyebarkan dagingnya dan meledak ke dalam pesona, menyaksikan seluruh tubuh membengkak. Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak bergerak seperti gunung, dan ada ejekan di matanya. Celepuk. Tanpa melihat tindakan Su Zimo, singa emas berbaring di tanah lagi, menyebabkan debu di sekitarnya. Singa emas mengerang kesakitan. Rasanya tulang punggungnya hampir hancur oleh sarjana yang tampaknya lemah ini. Kaki cendekiawan menjepit tulang rusuknya di kedua sisi, seolah-olah itu adalah lingkaran besi yang tidak bisa dihancurkan, daging dan darahnya tidak bisa menahannya sama sekali. Belum lagi melepas sarjana ini, itu akan terputus dengan sendirinya. Tidak mungkin. Singa emas tidak bisa mempercayainya, dan berteriak dalam hatinya, bagaimana mungkin sarjana kurus ini memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Pada saat ini, cendekiawan itu menundukkan kepalanya sedikit, menempelkannya ke telinganya, dan berkata dengan lembut, jujur, tidak ada pikiran lain. Telapak tangan cendekiawan itu bertumpu pada kepalanya, dan dia berbicara dengan lembut sambil menggosok. Ini mungkin terlihat lembut, tetapi singa emas penuh kegembiraan, dan hawa dingin bertiup dari tulang belakang. Rasanya jelas bahwa ujung jari sarjana sedikit menonjol kuku inci dan menggaruk kulit kepalanya. Kuku ini sangat tajam, bahkan lebih tajam dari bilahnya. Tidak ada keraguan bahwa cendekiawan ini dapat menangkap tengkoraknya dari 5 lubang jari selama dia berlaku paksa. Singa emas hampir menangis tanpa air mata. Akhirnya menyadari bahwa bukan otak cendekiawan yang tidak bersinar, tetapi orang itu cukup kuat. Ini sangat kuat sehingga Anda dapat menekannya kapan saja tanpa menandatangani sumpah darah dengannya. Ayo pergi. Suara Su Zimo terdengar. Singa emas tiba-tiba terasa ringan, dan kekuatan besar si jenius tampaknya menghilang tiba-tiba. Tetapi sarjana ini masih menungganginya. Di mana kejahatan yang keluar? Itu cetakan berdarah. Singa emas menghela nafas, menentang keputusasaan, dan tiba-tiba menjadi lesu, perlahan berjalan menuju lembah. Ada di Mad Lion Ridge, dan itu bisa dianggap sebagai binatang buas dengan kepala dan wajah. Memasuki medan perang kuno ini, itu dimaksudkan untuk mengalahkan kesombongan umat manusia, arogan kelompok iblis, menunjukkan kekuatannya dan menjadi terkenal. Tanpa diduga,
Hanya beberapa hari setelah masuk, saya langsung menanam tumit besar. Ini baik-baik saja, tidak perlu mengalahkan ras manusia Tianjiao di masa depan, kita hanya bisa dengan jujur memberi orang lain tunggangan. Singa emas paling khawatir bahwa di masa depan pertempuran di zaman kuno, dia akan bertemu monster yang dia kenal. Jika monster-monster itu melihat adegan ini, itu tidak akan memiliki wajah, dan wajah keluarga Golden Lion akan benar-benar hilang. Pada titik ini, singa emas datang dari kesedihan, dan matanya benar-benar basah. Saudari Si, lihat, singa ini sepertinya dipukul sampai menangis. Seorang beku berbisik di sebelahnya. Mendengar kalimat ini, wajah singa emas berubah hitam, dan kakinya tidak rapi, hampir memuntahkan darah tua. Aman. Bentak Suzimo. Banting. Kepalanya ditampar lagi tanpa alasan. Kali ini, singa emas benar-benar menangis. Bab 643, Sekte Duel Selatan. Secara alami, tidak ada orang luar yang bisa memahami perebutan kekuasaan antara manusia dan singa. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa binatang buas berdarah murni itu telah sepenuhnya ditaklukkan dalam waktu singkat ini dengan memasangnya juga. Saat Suzimo mendekat perlahan menunggangi singa emas, seorang kultivator melihat ke arah kultivator wanita cantik di samping dan berbisik, "Kakak senior, haruskah kita naik dan berterima kasih padanya?" Kultivator wanita cantik kehilangan pandangan dan pertama kali membeku saat mendengarnya. Segera setelah itu, mata indahnya bersinar dengan sedikit panik saat dia mengangguk dengan pipi yang tersipu. Tentu saja. Petik 2. Cara dia memandang kultivator berjubah hijau itu berbeda. Setiap orang adalah pembudidaya yang telah berkultivasi selama puluhan dan ratusan tahun. Secara alami, mereka semua bisa melihatnya dan mengerti secara internal juga. Nama pembudidaya wanita cantik adalah Tang Xiyun. Dia terkenal di sekte mereka dan kecantikan nomor satu secara de facto. Ditambah dengan bakat luar biasa dan kekuatannya yang kuat, dia adalah permata mahkota yang bersinar dari generasinya. Merupakan kebohongan untuk mengklaim bahwa semua kultivator pria dari sekte yang sama yang hadir baik-baik saja tanpa rasa iri setelah memperhatikan niat Tang Xiyun. Namun, semua orang juga jelas setelah pertempuran ini. Kultivator berjubah hijau memang teladan langka dengan sikap yang berbeda. Dia tampak terpelajar tetapi setiap gerakannya memiliki dominasi luar biasa yang mengagumkan. Tang Xiyun menarik napas dalam-dalam dan mendekati Suzimo, membungkuk dengan tangan menangkup sebelum berkata dengan lembut, "Saya Tang Xiyun dari Sekte Duel Selatan. Terima kasih atas rahmat penyelamat Anda, sesama Taois." Petik 2. Suzimo berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat Tang Xiyun dengan acuh tak acuh. Kepala Tang Xiyun sedikit diturunkan, memperlihatkan leher yang ramping dan halus. Tetesan keringat membasahi lehernya dengan daya pikat yang menawan. Akan berlebihan untuk mengklaim bahwa dia jatuh cinta pada Suzimo pada pandangan pertama. Namun, pada saat itu, hati Tang Xiyun benar-benar berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah semua orang bisa mendengar hatinya dan tidak berani menatap wajah Suzimo. Pada kenyataannya, dia juga tidak bisa disalahkan. Jika ada gadis lain yang diselamatkan dari ambang kematian oleh seseorang yang membunuh semua ancaman di jalannya dan menaklukkan semua iblis dengan metode sombong seperti itu, mereka juga akan bingung. Tidak apa. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh sebelum menepuk singa emas. Singa emas memahami niatnya dan mengabaikan kelompok Tang Xiyun sebelum melanjutkan menuju pintu keluar lembah. Tang Xiyun menundukkan kepalanya secara naluriah hanya untuk melihat sosok berwarna hijau yang memudar. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kekecewaan. Berdiri terpaku di tempat, dia menggigit bibir cerinya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama saat dia menatap sosok hijau yang menyusut itu. Akhirnya, dia membuat keputusan dan mengejar pengejaran dengan langkah-langkah ringan. Para penyintas dari Sekte Duel Selatan juga mengikuti dengan tergesa-gesa. "Rekan Taois, mohon tunggu." Tang Xiyun berteriak. Sosok di depan berhenti. Senang, Tang Xiyun lebih cepat. Tak lama kemudian, dia menyusul sosok itu, sedikit terengah-engah. Apakah ada sesuatu? Suzimo berbalik dengan tatapan bertanya-tanya. Sebelumnya, Tang Xiyun tidak pergi ketika dia melawan sisa-sisa binatang kuno. Tindakannya memberinya kesan yang layak tentang wanita ini. Jika tidak, dia akan pergi lebih awal tanpa henti. Tang Xiyun mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia melihat fitur Suzimo yang halus dan tersenyum. "Saya tidak tahu nama dan sekte atau faksi Anda. Bagaimanapun, Anda adalah dermawan kami. Saya perlu tahu di mana menemukan Anda jika saya ingin melunasi hutang di masa depan." Petik 2. Suzimo tersenyum hangat. "Terlalu berlebihan menyebutku dermawan. Saya hanya lewat secara kebetulan dan melakukannya untuk buah pengumpul roh juga." Petik 2. Pipi Tang Xiyun memerah,
Apakah itu karena dia terburu-buru atau alasan lain, dan bertanya lagi, kamu belum menyebut namamu, sesama Taois. Namaku. Su Zimo ragu-ragu sejenak. Saya Suzimo, saya tidak punya sekte atau faksi. Petik 2. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pandangannya pada ekspresi Tang Xiyun. Tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Itu adalah reaksi yang diharapkan setelah mendengar nama orang asing. Su Zimo mengangguk dalam diam. Sepertinya sekte duel selatan seharusnya tidak berasal dari wilayah utara. Ada beberapa pembudidaya di wilayah utara yang belum pernah mendengar nama Su Zimo. Fellow Daoisu, kemana tujuanmu? Jika nyaman, bisakah kita bepergian bersama? Tang Xiyun mengundang dengan tulus. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit, insting pertamanya adalah menurun. Ketika Tang Xiyun melihat Su Zimo mengangkat alisnya, dia tahu bahwa hal-hal kemungkinan besar tidak akan berjalan sesuai keinginannya saat dia menambahkan dengan tergesa-gesa, banyak makhluk hidup telah terbangun dari tidur mereka dan memasuki medan perang kuno. Di saat yang sama, ada juga binatang buas dari 8 wilayah iblis. Tempat ini sangat berbahaya dan jika kita bepergian bersama, kita bisa saling membantu. Petik 2. Pada saat itu, Tang Xiyun merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dari tampilan kekuatan Su Zimo sebelumnya, dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan mereka. Setelah merenung sejenak, Tang Xiyun melanjutkan, Sekte Duel Selatan adalah salah satu sekte atas di wilayah selatan. Meskipun kami tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal kekuatan tempur, kami masih bisa menawarkan bantuan. Selanjutnya, kakak senior Su sendirian di luar, tetapi dia harus bergegas ke sini setelah menerima derek roh kami yang dikirim untuk membantu. Petik 2. Itu benar, kita tidak akan dikalahkan begitu buruk jika kakak senior Su ada di sini bersama kita, para pembudidaya di samping menghela nafas. Kakak senior Su kuat dan merupakan teladan yang terdaftar di peringkat fenomena sebelumnya. Jika dia ada, binatang buas ini tidak akan bisa menjadi sombong ini. Petik 2. Kultivator Sekte Duel Selatan lainnya menggeram dan memelototi singa emas yang dipasang Su Zimo dengan mata penuh kebencian. Awalnya, singa emas lesu dan putus asa. Namun, setelah merasakan permusuhan, ia berbalik dengan marah dan membuka mulutnya, mengaum pada orang itu dengan sikap agresif yang siap untuk menerjang. Mengaum. Gunung dan hutan berguncang. Sekte Duel Selatan bergidik ketakutan dan ingin mundur secara naluriah dengan wajah pucat. Namun, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Hahaha. Singa emas mengangkat kepalanya dengan tawa dengan tatapan mengejek. Meskipun ditundukkan oleh Su Zimo, kekuatannya masih ada, itu tidak berarti bahwa itu akan memungkinkan siapapun untuk menginjaknya. Bagaimanapun, Golden Lion adalah binatang buas berdarah murni dan bersifat liar, tidak dapat dijinakkan. Malu, ekspresi pembudidaya duel selatan berubah menjadi lebih dendam. Kali ini, Su Zimo tidak menguliahi itu. Sebaliknya, dia menatap cakrawala yang jauh dengan pikiran yang dalam. Tiba-tiba, sapuan keras terdengar dari cakrawala. Aura yang sangat kuat melesat dengan cepat dan suara pakaian berkibar di udara seperti sambaran petir. Kakak senior Su. Kakak senior Su kembali. Semua orang dari Sekte Duel Selatan sangat bersemangat dan berseru. Su Zimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak terkejut. Dia sudah memperhatikan aktivitas dari daerah itu sebelum suaranya terdengar. Memang, pembudidaya dengan nama keluarga Zhu ini pasti memiliki beberapa kemampuan untuk dapat menginjak sendirian di medan perang kuno. Selain itu, setidaknya ada jutaan atau lebih inti emas yang memasuki tempat ini. Namun, hanya ada total 108 tempat di peringkat fenomena inti emas, siapapun yang dapat menempati tempat pasti luar biasa. Bab 644, dan jika saya menolak. Pendatang baru itu memiliki wajah yang lancip dan sosok yang kuat dengan tulang yang sangat besar. Mengenakan satu set jubah hitam, dia tiba dengan angin yang tampaknya tanpa kesulitan dengan aura yang luar biasa. Pandangan sekilas dari Su Zimo sudah cukup untuk mengatakan bahwa jubah hitam itu jauh dari sederhana. Permukaan jubah itu dihiasi dengan bintang-bintang yang sepertinya dijahit dan bahkan bersinar redup dengan cara yang menyilaukan. Jika musuh tidak siap selama pertarungan dan bintang-bintang di jubah bersinar terang, mata mereka akan terpengaruh dan mereka akan bingung. Tentu saja, jubah itu tidak mengancam Su Zimo. Dia telah mengembangkan mata iluminasi dan melihat terbit dan terbenamnya matahari yang terik setiap hari. Secara alami, titik cahaya bintang itu tidak akan mengganggu dia. Kultivator berjubah hitam memiliki tatapan tajam dan ekspresinya menjadi gelap setelah dia menyapu pandangannya ke kelompok Tang Xiyun. Ini kakak senior Su Yue. Petik 2. Tang Xiyun berkata kepada Su Zimo terlebih dahulu sebelum menyatakan, kakak senior Su, ini rekan Taois Su. Berkat dia, kami diselamatkan. Petik 2. Tatapan Zhu Yue mendarat di Su Zimo.
Pada pandangan pertama, orang ini tampak terlalu biasa. Mengenakan satu set jubah hijau yang umum, wajahnya halus dan dia tidak membawa lencana sekte apapun di pinggangnya. Lebih dari seorang kultivator, kesan pertama yang diberikan pria ini adalah seorang sarjana yang lemah. Sebagian besar waktu, kekuatan seorang kultivator akan ditampilkan di aura mereka. Beberapa orang memiliki aura yang sangat kuat sehingga mereka dapat mengejutkan segalanya tanpa bergerak. Beberapa orang memiliki tatapan tajam yang bisa memenuhi udara dengan bau darah dalam sekali pandang. Namun, di mata Zhu Yue, Su Zimo benar-benar biasa. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah singa di bawah Su Zimo. Seluruhnya berwarna emas dan sepertinya itu dari balapan Golden Lion. Namun, Golden Lions biasanya jauh lebih tangguh daripada singa ini. Singa ini tampak lesu dan putus asa tanpa dominasi dan keganasan dari binatang buas berdarah murni. Garis keturunannya harus dicampur dengan beberapa jenis sampah lainnya. Petik 2. Pikiran itu terlintas di benak Zhu Yue dan dia tidak terlalu memikirkannya. Zhu Yue melirik sekali ke Su Zimo dan bertanya dalam-dalam tanpa niat menyapa Su Zimo, apa yang terjadi? Penggarap Sekte Duel Selatan pergi dan menceritakan semua yang terjadi di lembah. Ekspresi Zhu Yue menjadi semakin gelap. Sekte Duel Selatan telah mengirim 100 pembudidaya untuk perjalanan ini tetapi sekarang, hanya ada kurang dari 20 dari mereka, itu adalah kerugian yang parah. Namun, medan perang kuno baru saja dimulai. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, Zhu Yue mengamati kelompok itu dan bertanya dengan dingin, di mana adik laki-lakiku? Dia dimakan oleh singa emas itu. Kultivator yang ketakutan sebelumnya berkata terburu-buru, mengambil kesempatan langka ini saat dia memelototi Golden Lion dengan penuh kebencian. Singa emas mengangkat kepalanya tanpa rasa takut. Jika Su Zimo tidak naik di punggungnya, itu akan menerjang ke depan sejak lama untuk merobek pria bernama Zhu Yue ini. Su Zimo mengangkat alisnya. Dalam hal ini, itu berarti pria berjubah biru yang mencoba melarikan diri sebelumnya adalah adik laki-laki Zhu Yue. Zhu Yue berbalik dan memelototi Su Zimo dan tunggangan Golden Lion dengan tatapan mematikan. Ekspresi Tang Xiyun berubah sedikit. Ketegangan di atmosfer telah mencapai titik beku. Kakak senior Su, harap tenang. Tang Xiyun buru-buru berkata, rekan Taois Su adalah dermawan kami dan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih jauh lagi, Zhu Wei adalah orang yang meninggalkan kami dan mencoba melarikan diri sendirian saat rekan Taois Su bertempur. Itulah alasan mengapa dia dimakan. Petik 2. Ketika Zhu Yue melihat seberapa dekat Tang Xiyun dengan Su Zimo ditambah dengan niatnya yang jelas untuk membela yang terakhir, ekspresinya menjadi lebih gelap dan niat membunuhnya semakin dalam. Fufu. Petik 2. Zhu Yue mencibir dan bertanya, jadi maksudmu adikku pantas mati? Tidak, bukan itu yang aku maksud. Hanya saja. Petik 2. Tang Xiyun cemas dan ingin menjelaskan tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Sebaliknya, dia hanya bisa menoleh ke Su Zimo dengan cara memohon. Su Zimo memasang ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan santai, menurutku, kakakmu benar-benar pantas mati. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, semuanya menjadi sunyi. Keheningan total. Apa? Melakukan? Kamu mengatakan. Energi roh Zhu Yue melonjak dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Tidak. Tang Xiyun bergerak dan berdiri di antara mereka berdua, berkata dengan gugup di ambang air mata, kakak senior Su, rekan Taois Su, tolong jangan berkelahi. Ini adalah kesalahpahaman. Petik 2. Salah paham. Zhu Yue tersenyum gelap dan berkata dengan nada dingin, kematian saudaraku adalah kesalahpahaman. Dapatkah saya membunuhnya sekarang dan mengatakan bahwa itu juga merupakan kesalahpahaman? Petik 2. Kakak senior Su, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan rekan Taois Su. Dialah yang berdiri untuk menyelamatkan kita. Tang Xiyun mencoba yang terbaik untuk menjelaskan berbagai hal. Harap tenang, kalian berdua. Seorang pembudidaya dari Sekte Duel Selatan mencoba membujuk juga. Kakak senior Su, rekan Taois Su, pertarungan antara kalian berdua hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Tidak ada gunanya. Petik 2. Ketika mendengar kalimat, kerugian besar pada kedua belah pihak, Golden Lion tidak bisa menahan tawa. Itu memandang Zhu Yue seperti sedang melihat retard. Betapa bodohnya. Sebenarnya, sejak awal, Su Zimo sama sekali tidak gelisah, dia acuh tak acuh dan tidak ada emosi di matanya. Fufu. Zhu Yue tertawa sinis dengan ekspresi gelap sebelum berkata dengan dingin, aku bisa mengindahkan saran untuk tidak menyerang, tentu. Namun, siapa yang akan membayar nyawa kakakku? Petik 2. Kultivator Sekte Duel Selatan melihat singa emas yang terkekeh-kekeh dan sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menunjuknya. Kakak senior Zhu Wei dimakan oleh singa itu.
Mari kita bunuh dan bayar dengan nyawanya. Petik 2. Tang Xiyun juga senang dan memandang Su Zimo secara naluriah. Bagaimanapun, dia tidak berhubungan dengan singa emas itu dan itu hanyalah binatang iblis yang baru saja dia taklukkan bahkan tanpa sumpah darah. Kompromi pada kedua belah pihak ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Baik. Bibir Zhu Yue melengkung saat dia menatap Su Zimo dengan dingin. Karena juniorku mencari belas kasihan untukmu, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini dan membunuh binatang buas di bawahmu itu dulu. Su Zimo tersenyum dan bertanya dengan acuh tak acuh, dan jika aku menolak? Situasi yang mereda beberapa saat sebelumnya berubah menjadi intens sekali lagi. Kedua tatapan mereka bentrok di udara dengan bunga api terbang. Sebenarnya, di hati Su Zimo, kultivator bernama Zhu Wei itu pantas mati. Ketika dia muncul untuk melawan iblis, orang itu memilih untuk memanfaatkan situasi dan melarikan diri daripada membantu. Tidak ada yang disayangkan tentang kematian seseorang seperti itu. Bahkan jika singa emas tidak melahapnya hidup-hidup, Su Zimo akan mengejar orang itu dan membunuhnya secara pribadi. Namun, mengingat karakter Su Zimo, dia tidak mau repot-repot menjelaskan hal-hal seperti itu. Jika orang itu terbunuh, biarlah. Alasan mengapa dia berkultivasi adalah untuk mendapatkan kejernihan pikiran dan kedamaian dalam tindakannya, dia tidak perlu memiliki keraguan seperti itu. Itulah alasan mengapa satu-satunya balasan yang dia miliki ketika pikiran itu terlintas di benaknya adalah, dan jika saya menolak. Apa yang dapat kamu lakukan padaku jika aku menolak untuk mengalah? Tampilan kekuatannya gemetar. Pada saat itu, Zhu Yue merasakan penglihatannya kabur, seolah-olah sarjana yang baik itu tiba-tiba saja memamerkan taring yang mengancam padanya. Zhu Yue mengalami halusinasi. Seolah-olah sarjana itu bisa memakannya hidup-hidup. Bab 645, Pelajaran. Zhu Yue mengangkat bahu untuk mencoba dan menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Dia menatap Su Zimo sekali lagi. Taring dan aura gemetar yang dialami sebelumnya telah lenyap dan pria itu hanya menunggangi punggung singa emas dalam diam, tampak seperti sarjana yang lemah. Seolah-olah hembusan angin bisa meniupnya. Jadi, kamu mengandalkan statusmu sebagai master formasi pedang sebagai kartu trufmu. Zhu Yue mengangkat kepalanya sedikit dan secara bertahap berkata dengan tatapan mengancam, biar ku beritahukan padamu, di medan perang kuno, hanya kultivator yang dapat mengembangkan fenomena inti emas yang dapat melindungi diri mereka sendiri. Paragon sejati adalah mereka yang berhasil masuk ke peringkat fenomena. Petik 2. Sebelum kata-katanya selesai, inti emas Zhu Yue sudah beredar dengan liar. Energi roh di tubuhnya kaya dan deras, jelas bahwa dia sudah berada di alam inti emas yang sempurna. Melawan kekuatan fenomena, formasi pedang dan seni rohmu tidak berharga. Niat membunuh di mata Zhu Yue tampaknya terwujud saat dia menggeram kata demi kata, jika kamu tidak memberi jalan, aku akan membunuhmu dulu. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergema dari tanah bahkan sebelum kata-katanya selesai. Su Zimo melompat turun dari Golden Lion dan menginjak tanah dengan keras, berlari ke arah Zhu Yue seperti anak panah. Jejak kaki yang dalam memanjang keluar dengan retakan dari tempat dia awalnya berdiri. Itu terlalu cepat. Semua orang hanya merasa penglihatan mereka kabur sebelum Su Zimo lenyap dari tempatnya. Set. Ekspresi Zhu Yue berubah drastis. Aura yang sangat menakutkan melonjak ke arahnya dari kehampaan di depan, hampir mencekiknya. Berdengung. Bintang-bintang di jubah Zhu Yue bersinar terang dengan serangkaian kilau. Namun, cahayanya tidak berpengaruh pada penyerang. Bintang duel selatan. Zhu Yue berteriak. Suaranya terputus. Su Zimo sudah tiba di hadapannya dalam sekejap, meraih tenggorokannya dengan jari-jari terulur dan mengangkatnya dari tempat. Zhu Yue bahkan tidak bisa bernapas, apalagi berbicara. Fenomena inti emas Zhu Yue dihancurkan bahkan sebelum bisa dilepaskan. Dengan tatapan dingin, Su Zimo mencengkeram leher Zhu Yue lebih erat dan mengayun ke kiri dan ke kanan dengan lembut. Serangkaian suara aneh bergema dari tubuh Zhu Yue, berderit dan meletus. Ekspresi Zhu Yue menghebohkan dan dia merasa tulang-tulangnya akan hancur. Semua ki darah dan energi rohnya telah menghilang dan dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada pedang terbang yang dia keluarkan dari tas penyimpanannya saat pedang itu jatuh ke tanah. Seluruh proses terjadi dalam waktu kurang dari 1 napas. Semua orang tercengang dan tercengang. Untuk semua orang, seperti yang dikatakan Zhu Yue, meskipun formasi pedang dan seni roh Su Zimo kuat, mereka tidak bisa melawan fenomena inti emas. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini dalam pertarungan antara mereka berdua. Tidak ada yang mengharapkan Zhu Yue menderita kekalahan yang begitu cepat dan tragis. Di tangan Su Zimo, sosok perkasa Zhu Yue seperti anak itik, berjuang tanpa daya di udara dengan kaki terkulai.
Bahkan Golden Lion pun kaget. Dalam pikirannya, tidak ada keraguan bahwa Zhu Yue akan dikalahkan. Namun, tidak menyangka Zhu Yue akan ditekan bahkan tanpa bisa mengeluarkan kentut. Lebih dari itu, hal yang membuatnya takut adalah kecepatan meledak Su Zimo. Keduanya terpisah 10 kaki penuh. Biarpun dia melepaskan garis keturunannya dan menyerang dengan kekuatan penuh, itu tidak akan bisa menyamai kecepatan itu. Penghargaan Singa Emas untuk kekuatan Su Zimo telah dinaikkan ke level lain. Kamu tidak salah, fenomena inti emas dapat dianggap sebagai lambang seni roh dan merupakan sarana terkuat yang tersedia untuk inti emas. Petik 2. Su Zimo menatap wajah ungu Zhu Yue yang mencekik dan tersenyum lembut. Namun, itu hanya jika Anda bisa melepaskannya. Petik 2. Petik 2. Zhu Yue tidak bisa berbicara sama sekali dan yang terbaik yang bisa dia lakukan meskipun perjuangan terbesarnya adalah suara yang aneh. Lepaskan kakak senior Su. Rekan Taois Su, cepat dan lepaskan atau jangan salahkan kami karena jahat. Semua orang dari Sekte Duel Selatan mengeluarkan senjata roh mereka dan berteriak. Mempertahankan cengkeramannya di tenggorokan Zhu Yue, Su Zimo berbalik dan menyerempet pandangannya melewati semua orang dari Sekte Duel Selatan seperti belati tajam sebelum bertanya dengan dingin, kalian ingin menyerangku? Semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang dan tidak berani menatapnya. Beberapa dari mereka bahkan sangat bingung sehingga pandangan dari Su Zimo menyebabkan mereka mundur setengah langkah dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan. Tang Xiyun khawatir. Dia terlalu akrab dengan sorot mata Su Zimo. Ini adalah tampilan yang sama yang dia miliki ketika dia melihat sisa-sisa binatang purba dalam pertarungan sebelumnya. Itu tandanya dia akan melakukan pembantaian. Tang Xiyun datang sebelum semua orang dari Sekte Duel Selatan dan berkata dengan muram, simpan senjatamu. Apakah kalian semua lupa bahwa kita semua akan mati sekarang jika bukan karena bantuan fellow Daois Su sebelumnya? Petik 2. Apakah kamu akan mengarahkan senjatamu ke dermawan kami segera setelah kamu keluar dari bahaya? Semua orang dari Sekte Duel Selatan bertukar pandangan dengan malu dan tidak berani menjawab, segera menyingkirkan senjata roh mereka. Ketika Su Zimo melihat itu, niat membunuh di matanya berkurang drastis. Niat membunuhnya benar-benar dipicu sebelumnya. Semua orang dari Sekte Duel Selatan sudah lupa bahwa dialah yang menyelamatkan hidup mereka. Jika saya dapat menyelamatkan hidup Anda, saya secara alami dapat membunuh Anda semua. Tang Xiyun bergegas ke depan Su Zimo. Fellow Daois Su, mereka hanya sembrono karena emosi. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Petik 2. Su Zimo tetap diam dan tidak menjawab. Namun, Tang Xiyun dapat dengan jelas mengatakan bahwa tatapan menakutkan di mata Su Zimo telah memudar secara bertahap sebelum menghilang. Rekan Taois Su, tolong selamatkan nyawa kakak senior Su. Tang Xiyun berkata, meskipun kakak senior Su salah, itu karena dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena kematian seorang kerabat dekat. Itulah alasan mengapa dia menyerang Anda. Petik 2. Sebenarnya, itu juga alasan mengapa Su Zimo tidak langsung membunuh Zhu Yue. Dia baru saja mengalami rasa sakit karena kehilangan kerabat dan secara alami bisa berempati dengan perasaan itu. Jika tidak, dia akan menghancurkan tenggorokan Zhu Yue sejak lama hanya karena fakta bahwa Zhu Yue memiliki niat membunuh terhadapnya. Wajah Zhu Yue sudah keunguan dengan mata melotot dan lidah yang menjulur. Kesadarannya kabur sekarang. Rekan Taois Su, terima kasih telah menyelamatkan nyawa semua orang dari Sekte Duel Selatan, tapi tolong selamatkan nyawa kakak Su. Meskipun dia salah, saya rasa itu tidak cukup parah untuk menyebabkan kematiannya. Petik 2. Tang Xiyun hendak berlutut saat dia berbicara, saya jamin bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli apa yang terjadi di medan perang kuno, Sekte Duel Selatan pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, rekan Taois Su. Secara alami, Su Zimo bisa merasakan ketulusan pada Tang Xiyun. Selanjutnya, dia tidak berniat membunuh Zhu Yue untuk memulai, dia hanya ingin memberi pelajaran yang terakhir. Tidak perlu itu. Su Zimo melambaikan jubahnya dan mencegah Tang Xiyun berlutut. Pada saat yang sama, dia melepaskan cengkeramannya. Zhu Yue jatuh ke tanah dengan lemas dan terengah-engah dengan suara mengih, seolah-olah dia ingin mengkonsumsi setiap bit udara di alam semesta. Tang Xiyun sangat senang. Semua orang dari Sekte Duel Selatan menghela napas lega dan menyerbu ke depan juga. Beberapa orang menjaga Zhu Yue sementara beberapa dari mereka membungkuk dalam-dalam kepada Su Zimo. Terima kasih, rekan Taois Su. Petik 2. Bab 646, Berita Istana Kaca. Su Zimo kembali ke belakang Singa Emas, bersiap untuk pergi. Tang Xiyun menggigit bibir ceri dan menguatkan isi perutnya, berkata dengan kepalan tangan, teman Taois Su, langit sekarang gelap dan kita harus mencari tempat peristirahatan.
Karena kesalahpahaman telah diselesaikan, akankah kita bepergian bersama? Kita bisa menjaga satu sama lain pada waktu yang sama. Petik 2. Di medan perang kuno, malam adalah rumah bagi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai spesies makhluk hidup. Ini adalah tempat yang dibuka setiap 100 tahun sekali. Flora tumbuh dengan liar dan fauna menginjak-injak dengan luar biasa, banyak makhluk hidup yang kuat akan bangun dari tidur mereka. Bagi sebagian besar pembudidaya, bepergian di medan perang kuno di malam hari setara dengan memiliki keinginan mati. Tentu saja, Su Zimo tidak perlu takut tentang itu. Dia baru saja akan menolak ketika Tang Xiyun berbicara lagi, saya tahu bahwa ada kota kuno di dekat sini di mana banyak pembudidaya menggunakan sebagai tempat peristirahatan. Butuh sekitar 1 hari untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Petik 2. Di medan perang kuno, ada banyak kota kuno yang tertinggal dari zaman kuno dan dapat digunakan untuk bertahan melawan binatang buas. Jika sekte atau faksi yang kuat akan menjaga kota-kota kuno, mereka bahkan bisa bertahan dari serbuan sebagian besar binatang buas. Tang Xiyun berkomentar, selanjutnya, saya mendengar bahwa Glass Palace telah menduduki kota kuno itu selama bertahun-tahun. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit, sepertinya tergerak. Tang Xiyun senang ketika dia menyadarinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Glass Palace adalah salah satu sekte abadi dan merupakan sekte super temper terkuat di dunia kultivasi. Murid warisan mereka bahkan dapat melawan binatang buas dengan tangan kosong. Dengan sekte super yang menjaga kota kuno itu, pasti tidak akan ada bahaya. Petik 2. Awalnya, Su Zimo sama sekali tidak tertarik dengan kota kuno. Tapi dia berubah pikiran setelah menyebut Glass Palace. Kembali ke Tianhuang daratan, dia menyebutkan bahwa dia akan membuat Glass Palace membayar dengan darah untuk pembantaian 13 kota di negeri Yan. Su Zimo mengangguk. Baiklah, aku harus merepotkanmu untuk memimpin. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tang Xiyun menjawab dengan gembira. Di sisi lain, terengah-engah Zhu Yue sudah tenang secara bertahap. Dia tidak terluka sejak awal dan sudah pulih setelah istirahat singkat ini. Namun, ekspresinya menjadi gelap saat dia mendengarkan percakapan antara Su Zimo dan Tang Xiyun. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi penampilannya dengan rambut panjangnya. Matanya bersinar dingin dan sebuah pikiran melintas di benaknya tanpa henti. Saat ini, dia punya 2 pilihan. Yang pertama adalah menanggung segalanya untuk saat ini dan mencari kesempatan lain setelah memahami lebih banyak tentang orang ini. Yang kedua adalah menyerang sekarang dan melepaskan fenomena inti emasnya dengan kekuatan penuh tanpa memberi orang ini kesempatan untuk mendekat. Setelah ragu-ragu lama, Zhu Yue memilih untuk tidak menyerang pada akhirnya. Dia tidak tahu apakah Su Zimo masih memiliki kartu truf. Jika dia menyerang sekarang dan pria itu memiliki kartu truf yang tidak diungkapkan, lebih dari wajahnya, dia akan kehilangan nyawanya sebagai gantinya. Tatapan Su Zimo berkedip-kedip dengan santai melewati Zhu Yue dari waktu ke waktu. Zhu Yue tidak tahu sama sekali bahwa dia baru saja lolos dari pintu kematian. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa persepsi roh Su Zimo terlalu menakutkan dan yang terakhir merasakan setiap sedikit permusuhannya. Jika dia membuat gerakan yang tidak biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Langit gelap dan malam telah tiba. Ayo pergi dan cari tempat untuk istirahat malam. Su Zimo menepuk singa emas di bawahnya. Pergi dan cari satu. Petik 2. Baik. Golden Lion menjawab dengan lesu. Sebagai hewan buas berdarah murni, ia secara alami tahu yang terbaik di mana yang relatif lebih aman di medan perang kuno. Lebih jauh lagi, itu baru saja ditundukkan oleh Su Zimo sebagai tunggangan dan benar-benar dipermalukan, dia tidak menginginkan apapun selain menghindari binatang iblis lainnya. Karenanya, Golden Lion menggendong Su Zimo dan berlari di depan. Semua orang dari Sekte Duel Selatan mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di bawah puncak gunung dan menemukan sebuah gua. Singa emas berdiri di pintu masuk gua dan matanya yang dingin membelalak. Dengan menggerakkan telinganya, ia mengendus ke dalam gua untuk memeriksa apakah ada makhluk hidup lain. Ayo, kosong. Sebelum bisa mendeteksi apapun, Su Zimo sudah menepuk kepalanya. Su Zimo telah mengembangkan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar dan jauh lebih tajam daripada singa emas dalam hal penglihatan, pendengaran atau penciuman. Golden Lion masuk dengan hati-hati dengan sedikit ketidakpercayaan. Setelah berputar-putar, ia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Ada banyak belokan di dalam gua tetapi terhubung dari depan dan belakang dengan 2 pintu keluar. Lebih baik begitu juga, jika mereka benar-benar bertemu dengan penyergapan, akan ada pelarian. Su Zimo berkata, kalian bisa beristirahat di dekat pintu masuk sini.
Saya akan mengambil jalan masuk di gunung belakang. Begitu hari libur, kita akan berangkat dari tempat ini. Petik 2. Baik. Tang Xiyun mengangguk. Setelah merenung sejenak, Tang Xiyun menarik Suzimo sendirian ke sudut dan berbisik, menatap singa emas di dekatnya, "Rekan Taois Su, kamu tidak menandatangani sumpah darah dengan singa emas ini. Bukankah itu terlalu ceroboh?" Petik 2. Suzimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Ketika dia melihat sikap cuek dari Suzimo, Tang Xiyun mengingatkan lagi pula itu adalah binatang buas berdarah murni. Meskipun untuk saat ini tunduk kepada Anda, itu memiliki sifat liar. Kamu harus menjaga jarak darinya saat tidur atau itu mungkin mengkhianati dan membunuhmu. Petik 2. Oke. Suzimo tahu bahwa Tang Xiyun mengatakannya dengan niat baik dan mengangguk setuju, malu untuk mengoreksinya. Setelah itu, dia meninggalkan tempat itu dengan Golden Lion dan tiba di pintu belakang setelah banyak belokan. Malam semakin gelap. Di luar gua, raungan binatang buas bergema di mana-mana. Dari waktu ke waktu, akan ada jeritan burung yang tergesa-gesa dan tajam. Suara semut dan serangga yang merayap dengan cepat bahkan lebih menakutkan. Singa emas tertidur lelap dan mengeluarkan air liur di mana-mana. Suzimo meletakkan lengannya di belakang punggungnya sebagai bantal dan menutup matanya tanpa bergerak, mempertahankan posisi yang sama. 4 jam berlalu dan sepertinya dia tertidur lelap. Tiba-tiba, Golden Lion berbalik tanpa suara dalam kesunyian dan membuka matanya perlahan. Mata itu cerah tanpa sedikit pun rasa kantuk di dalamnya. Ia tidak tidur sepanjang waktu. Mereka akan tiba di kota kuno tempat para pembudidaya berkumpul keesokan harinya dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, malam ini adalah satu-satunya kesempatan. Singa emas menatap Suzimo yang tertidur lelap tidak jauh dari sana dan ragu-ragu sejenak, meratapi dirinya sendiri di dalam hati, "Lupakan, aku akan mengampuni hidupmu malam ini karena kamu tidak memaksaku untuk menandatangani sumpah darah." Petik 2. Bangkit perlahan, Golden Lion berjingkat menuju pintu masuk. Sebelum bisa pergi, sebuah suara terdengar di dalam gua. "Kemana kamu pergi?" Singa emas melompat dan bulunya berdiri karena terkejut. Ia tidak berani untuk kembali sama sekali dan menjawab dengan suara bergetar, "T untuk buang air kecil di luar." Petik 2. Tidak ada lagi suara di belakang dan sepertinya ada izin untuk melakukannya. Merasa lega, Golden Lion mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berjalan keluar dari pintu masuk dengan tenang. Itu tiba di samping lempengan batu dan berdiri seolah-olah sedang kencing sambil melihat kembali ke gua. Di dalam gelap dan sunyi tanpa aktivitas apapun. "Huff, kamu benar-benar percaya bahwa aku akan buang air kecil?" Singa emas mencibir dan meratap di dalam hati, "Lagi pula aku masih yang lebih pintar. Aku akan lama pergi saat kamu menyadari apa yang terjadi." Petik 2. Saat dia berbalik dan hendak pergi, dia melihat ke atas dengan insting. Di pohon kuno tidak jauh dari sana, seorang sarjana berjubah hijau duduk di dahan dengan mata cerah, mengayunkan kakinya dengan santai sambil menatapnya dengan senyum palsu. "Sialan, brengsek asterisker." Singa emas jatuh di pantatnya karena terkejut dan dalam kegugupannya, berbicara dalam bahasa manusia dengan beberapa kata funky yang telah dipelajarinya. Bab 647, Umpan. Jauh di malam hari. Binatang buas meraung dan burung memekik. Di medan perang kuno, berbagai suara ini terjalin dan memenuhi dunia. Di puncak gunung yang menjulang tinggi yang berkabut dengan pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak binatang buas yang kuat yang hidup berdampingan. Namun, yang aneh adalah bahwa gunung itu benar-benar sunyi di seluruh gunung. Di hutan rindang, sepasang mata hijau binatang muncul, menatap puncak gunung dengan ketakutan. 2 sosok berdiri di puncak gunung. Salah satunya tinggi dan meskipun tampak seperti manusia, ia tidak mengenakan pakaian apapun dan ditutupi dengan bulu di sekujur tubuh dan wajahnya. Lengannya sangat panjang dan merosot secara alami, sampai ke lutut. Itu jelas binatang iblis. Binatang iblis dengan bulu panjang memiliki ekspresi gelap dan berdiri di atas puncak gunung, menatap kota kuno dengan haus darah di kedalaman matanya. Sosok lainnya terlihat sangat kuat dengan otot yang terlihat seperti baja. Ditutupi dengan garis-garis hitam dan kuning, ia memiliki kepala harimau dan matanya bersinar terang. Iblis dengan kepala harimau menoleh untuk melihat binatang iblis dengan bulu panjang dan berbisik, "Bos, kota kuno ini bertahan dalam ujian waktu dan masih berdiri sampai sekarang. Ada juga banyak pembudidaya yang menjaganya. Mungkin akan sulit untuk menghapusnya." Petik 2. "Kamu takut?" Binatang iblis dengan bulu panjang bertanya dengan darah di matanya. Tidak. Setan berkepala harimau itu menggigil dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, iblis berkepala harimau itu bertanya sekali lagi, "Bos, kapan kita menyerang?" "Tunggu, dia belum datang." Binatang iblis dengan bulu panjang menggelengkan kepalanya. "Bagaimana jika dia tidak datang?"
Dia pasti akan datang. Dengan mengatakan itu, binatang iblis dengan bulu panjang berbalik dan membuka mulutnya, mengeluarkan teriakan memekakkan telinga ke arah hutan di bawah gunung. Pohon-pohon kuno bergoyang dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pagi. Suzimo mengendarai Golden Lion dan tiba di depan pintu masuk gua. Singa emas tampak lesu dan matanya bahkan lebih bingung dari hari sebelumnya. Ia hampir ditakuti sampai mati oleh Suzimo malam sebelumnya dan menghabiskan sisa malam itu dengan gelisah, tidak berani tertidur. Sekarang dia harus bangun sepagi ini, bagaimana mungkin dia memiliki energi yang tersisa? Tentu saja, pukulan terbesar yang diterimanya adalah secara mental. Menurut pendapatnya, satu-satunya cara dia bisa pergi sekarang adalah jika cendekiawan itu cukup berbelas kasih untuk mengizinkannya pergi. Jika tidak, itu harus menjadi tunggangan bagi sarjana ini selama sisa hidupnya. Semua orang dari Sekte Duel Selatan memiliki mata memerah dan juga mengantuk. Meskipun gua ini sangat terpencil, tidak satupun dari mereka yang berani tidur ketika mendengar aktivitas di luar dan menghabiskan malam dengan ketakutan terjaga. Suzimo adalah satu-satunya yang energi dan sepertinya dia mendapatkan istirahat yang baik. Dia membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan pernapasan serta kedaluarsa dilakukan bahkan ketika dia sedang tidur tanpa terpengaruh. Zhu Yue melirik Suzimo tanpa mengatakan apapun. Tang Xiyun tersenyum dan mengangguk ke arah Suzimo. Semua orang mengatur diri mereka sendiri dan di bawah kepemimpinan Tang Xiyun, menuju kota kuno. Sepanjang jalan, Tang Xiyun melakukan perjalanan di samping Suzimo dan sangat ingin tahu tentangnya. Fellow Daosu, dari daerah mana Anda berasal? Wilayah Utara. Petik 2. Oh, kami dari wilayah Selatan. Wilayah Selatan dan Utara dipisahkan oleh jutaan kilometer. Jika bukan karena medan perang kuno, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Ini juga bisa dianggap sebagai afinitas. Petik 2. Zhu Yue mengikuti di belakang mereka berdua diam-diam dengan ekspresi gelap. Tang Xiyun berkata, benar. Glass Palace juga berasal dari wilayah utara. Anda pasti pernah mendengar tentang mereka, rekan Taoisu. Petik 2. Iya, kami pernah berinteraksi sebelumnya, jawab Suzimo. Ketika dia mendengar itu, Zhu Yue menahan tawa kecilnya. Rekan Taoisu, berhati-hatilah dalam menggigit lidahmu saat kau membual. Istana Kaca adalah salah satu sekte yang abadi. Karena Anda tidak berafiliasi dengan sekte atau faksi manapun, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan mereka? Petik 2. Itu tidak pasti. Takut akan konflik lain di antara mereka berdua, Tang Xiyun buru-buru menambahkan. Suzimo tersenyum tanpa menjawab. Sepanjang perjalanan, rombongan menemukan banyak mayat manusia di dataran luas, daging mereka belum mengering dan terlihat mengerikan. Manusia itu sepertinya sudah mati malam sebelumnya. Kebanyakan pembudidaya yang tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi atau kota dengan manusia sebelum malam tiba akan menemukan diri mereka mati. Penggarap membunuh iblis dan iblis juga memakan manusia. Itu adalah kekejaman dari medan perang kuno di mana binatang buas berkeliaran. Pada malam hari, sederet tembok kota kuno yang gelap akhirnya terlihat di cakrawala di depan. Kota perubahan secara bertahap membesar di mata semua orang. Ketika mereka mendekat, mereka bisa melihat para pembudidaya berdiri di atas tembok kota dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam. Mengenakan pakaian yang sama, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Di tembok kota di atas gerbang kota, sebuah bendera segitiga didirikan dengan kata besar terukir di atasnya, kaca. Lusinan pembudidaya istana kaca berdiri di kedua sisi gerbang kota. Ketika kelompok Suzimo tiba, gerbang kota akan ditutup dan para penggarap istana kaca mendesak dengan tidak sabar. Salah satu penjaga gerbang kota memelototi kelompok dari Sekte Duel Selatan dan mengulurkan telapak tangannya, berkata tanpa emosi, 20 ginseng darah bergizi jiwa per orang. Apa? Bukankah sudah 10? Mengapa menjadi 2 kali lipat? Semua orang dari Sekte Duel Selatan tidak bisa membantu tetapi berdebat. Tang Xiyun juga mengangkat alisnya, berbisik kepada Suzimo, biasanya, mereka mengumpulkan 10 ginseng darah bergizi jiwa dari setiap orang sebagai biaya masuk ke kota. Entah kenapa, harganya naik 2 kali lipat. Petik 2. Apa yang Anda keluhkan? Seorang penjaga berkomentar dingin dengan ekspresi sedingin es, gerbang kota akan segera ditutup. Jika Anda tidak memilikinya, tetaplah di luar kota. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, hati semua orang dari Sekte Duel Selatan tenggelam. Menjaga mereka semua di luar saat ini akan sama dengan mengirim mereka ke kematian. Zhu Yue merapikan pakaiannya dan menuju ke depan, berkata dalam-dalam, saya Zhu Yue dari Sekte Duel Selatan. Saya ingin tahu apakah pengecualian dapat dibuat. Petik 2. Sekte Duel Selatan, salah satu dari 108 sekte teratas. Zhu Yue,
Seseorang dari peringkat fenomena sebelumnya. Dua penjaga bertanya dengan cemberut. Tepat sekali. Zhu Yue menyatakan dengan bangga. Kedua pembudidaya istana kaca bertukar pandang dan mengangguk. Baiklah, 10 ginseng darah bergizi jiwa darimu sudah cukup. Sisanya masih harus membayar 20. Petik 2. Mereka harus menghormati setiap pembudidaya di peringkat fenomena inti emas karena ini adalah paragon sejati. Ketika Zhu Yue melihat sikap tegas dari kedua penjaga itu, dia tidak mendorong lebih jauh dan mengangguk. Semua orang dari Sekte Duel Selatan jengkel dan hanya bisa menyerahkan ginseng darah bergizi jiwa yang telah mereka pertaruhkan nyawa mereka dalam beberapa hari terakhir. Su Zimo tidak memiliki ginseng darah bergizi jiwa. Tang Xiyun membantunya menyerahkan 20 secara otomatis. Mengekspresikan rasa terima kasihnya, Su Zimo berkata dengan sikap santai, aku akan mengembalikanmu 10 kali lipat di masa depan. Petik 2. Semua orang memasuki kota. Sepanjang perjalanan, Zhu Yue tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan kembali martabatnya, dia memandang Su Zimo dengan ekspresi provokatif dan mengejek, Su Zimo, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pernah berinteraksi dengan Glass Palace sebelumnya? Mengapa Anda tidak menyapa mereka sebelumnya? Petik 2. Kenapa kamu tidak bertingkah sombong lagi di depan Glass Palace? Su Zimo tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa diganggu dengan Zhu Yue. Itu karena saat dia memasuki kota, dia sudah merasakan niat membunuh yang samar dan tak terlihat. Mata yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kegelapan menatap melewati tubuhnya. Satu demi satu, burung bangau roh menyelidiki kegelapan. Umpannya telah diambil. Bab 648, Malam Gelap dan Berangin. Bangunan yang tersisa di kota kuno hampir seluruhnya terbuat dari bebatuan raksasa dan dipenuhi dengan tanda-tanda zaman. Beberapa dari mereka adalah rumah mewah dan yang lainnya adalah gubuk dan kamar batu yang relatif sempit. Bahkan ada beberapa istana besar yang tersebar di berbagai penjuru kota dan kemegahan masa lampau masih bisa dilihat. Tentu saja, ada juga banyak bangunan yang terlihat relatif baru di kota kuno yang dibangun kemudian. Meskipun saat itu malam, ada banyak pembudidaya di jalan-jalan kota kuno yang luas dan ramai. Setiap beberapa ribu kaki, akan ada pembudidaya istana kaca yang berjalan di kedua sisi jalan. Bahkan akan ada pembudidaya yang berpatroli di udara dari waktu ke waktu, keamanan ketat. Aneh. Zhu Yue sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, sesuatu sepertinya telah terjadi pada Glass Palace untuk mengirim banyak pembudidaya ini ke medan perang kuno kali ini. Petik 2. Kurasa itu karena Glass Palace mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di peringkat fenomena istana kaca. Kata Sekte Duel Selatan. Tidak. Zhu Yue menggelengkan kepalanya. Peringkat fenomena inti emas adalah ukuran kekuatan individu dan tidak ada hubungannya dengan jumlah pembudidaya atau kekuatan sekte manapun. Petik 2. Mengendarai singa emas, Su Zimo mendengarkan diskusi semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, tatapan mengejek akan melintas di matanya dari waktu ke waktu. Petik 2. Rekan Taois, tolong tunggu sebentar. Zhu Yue menahan seorang kultivator berjubah hijau dan bertanya dengan tangan menangkup, sesama Taois, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi dengan Glass Palace? Mengapa rasanya mereka menghadapi musuh yang hebat? Petik 2. Kultivator berjubah hijau memandang Zhu Yue dari ujung kepala sampai ujung kaki dan sebaliknya bertanya, Fellow Daois, kamu bukan dari wilayah utara, kan? Saya dari Sekte Atas Wilayah Selatan, Sekte Duel Selatan, ada sedikit kebanggaan dalam suara Zhu Yue. Bagaimanapun, selain dari sekte-sekte super di daratan Tianhuang seperti Sekte Abadi, Buddha, Iblis, dan kelompok-kelompok yang tidak ortodoks, 108 sekte teratas adalah yang paling terkenal. Memang, pembudidaya berjubah hijau menyambut mereka dengan tangan menangkup segera setelah mendengar itu dan berkata dengan lembut, rekan Taois, Anda tidak tahu tetapi monster yang menjelma dari wilayah utara telah kembali hidup-hidup sekali lagi. Monster menjelma. Monster apa yang menjelma? Petik 2. Zhu Yue bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang dari Sekte Duel Selatan mendekat dengan rasa ingin tahu. Kultivator berjubah hijau berkata, tidak ada monster lain yang menjelma selain yang dari Divine Phoenix Island. Ah! Ekspresi kesadaran melintas di mata Zhu Yue. Dia telah mendengar tentang beberapa rumor tentang monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island juga. Kembali ke medan perang kuno dasar, monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi itu mengalahkan semua paragon dan mengalahkan musuh kuat di bawah Istana Kaisar Manusia, mendapatkan pengakuan Kaisar Manusia. Tidak hanya itu, dia telah menyebabkan keributan di Tianhuang Daratan. Kultivator berjubah hijau melanjutkan, saya mendengar bahwa monster yang menjelma secara terbuka menyatakan perang ke Istana Kaca sebelum memasuki medan perang kuno, mengatakan bahwa dia akan membunuh semua pembudidaya Istana Kaca yang masuk.
Tang Xiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Kudengar itu karena Istana Kaca membantai 13 kota manusia. Itulah alasan mengapa monster yang berinkarnasi ingin membunuh mereka, jawab pembudidaya berjubah hijau. Semua orang dari Sekte Duel Selatan tercengang. Tak satu pun dari mereka bisa memahami mengapa seseorang mau repot-repot menyinggung faksi besar seperti Istana Kaca demi manusia. Betapa bodohnya. Zhu Yue tertawa dingin. Satu inti emas ingin melawan Glass Palace. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Petik 2. Tang Xiyun mengangkat alisnya sedikit. Menurut saya orang ini pada dasarnya tidak jahat hanya dengan fakta bahwa dia bersedia membela manusia. Petik 2. Bukankah pada dasarnya buruk? Kultivator berjubah hijau mencibir, ketika monster yang menjelma muncul kembali, dia memicu penyerbuan binatang dan membunuh jutaan pembudidaya. Ada gunungan mayat dan sungai darah dan Anda mengatakan bahwa pada dasarnya dia tidak jahat. Petik 2. Ah. Ekspresi Tang Xiyun berubah sedikit. Jutaan pembudidaya, itu bukan angka kecil. Bukan itu saja. Petik 2. Kultivator berjubah hijau melanjutkan, dantian monster yang berinkarnasi dihancurkan 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia adalah iblis biru sejati. Siapapun yang bukan dari ras yang sama adalah musuh bersama dari semua pembudidaya di dunia. Petik 2. Memperhatikan para pembudidaya Glass Palace yang berpatroli di dekatnya, Zhu Yue berkata dengan keras, itu benar. Alasan mengapa generasi kultivator kita telah berkultivasi hanya agar kita bisa menyingkirkan kejahatan. Jika si Beastris Jingan berani menunjukkan dirinya di sini, aku, Zhu Yue dari Sekte Duel Selatan, akan menjadi yang pertama menyerang. Petik 2. Para pembudidaya Istana Kaca yang berpatroli hanya melirik Zhu Yue dengan acuh tak acuh sebelum melewati semua orang. Kultivator berjubah hijau mengucapkan selamat tinggal pada Zhu Yue dengan kepalan tangan juga. Rombongan terus maju, bersiap mencari rumah kosong untuk beristirahat. Rekan Taoisu, kamu juga berasal dari wilayah utara. Pernahkah Anda mendengar monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Suci yang membunuh jutaan pembudidaya? Tang Xiyun berbalik dan berbicara dengan Su Zimo. Sudah, Su Zimo mengangguk. Tampaknya tertarik pada monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi, Tang Xiyun bertanya, mengapa dia harus membunuh begitu banyak pembudidaya? Alasannya adalah karena dia iblis sedangkan pembudidaya adalah manusia. Zhu Yue mendengus dan menyela. Tang Xiyun mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, jika demikian, mengapa dia membela orang-orang itu? Ini. Zhu Yue tidak bisa berkata-kata. Berbalik, Tang Xiyun bertanya lagi, sepertinya monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini dulunya adalah manusia. Apakah Anda tahu siapa namanya, rekan Taoisu? Petik 2. Su Zimo tersenyum lembut dan menjawab, menurutku itu. Su Zimo. Petik 2. Semua orang dari Sekte Duel Selatan membeku. Tiba-tiba, udara menjadi hening. Suasana yang aneh memenuhi udara. Tang Xiyun adalah yang pertama tertawa dan mengulurkan tangan, menepuk bahu Su Zimo dengan lembut dengan tinjunya dan menggoda, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Apa yang salah? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Tang Xiyun menjawab, pernahkah kamu mendengar dari orang itu bahwa dantian monster penjelmaan dari Divine Phoenix Island dihancurkan? Dia tidak memiliki energi roh jadi bagaimana bisa kamu? Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, semua orang dari Sekte Duel Selatan bertukar pandang dan menghela nafas lega. Sesaat sebelumnya, semua orang benar-benar mengira bahwa Su Zimo yang berada di samping mereka adalah monster penjelmaan dari Divine Phoenix Island. Namun, kata-kata Tang Xiyun membuat pikiran semua orang tenang. Dantian monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi dihancurkan sementara semua orang telah menyaksikan Su Zimo menggunakan energi roh secara pribadi, mereka berdua tidak bisa menjadi orang yang sama. Malam menjadi gelap dan langit bertabur bintang. Tiba-tiba, seorang kultivator Istana Kaca melangkah dengan cepat dan berdiri diam di depan Zhu Yue dan yang lainnya, menyapa dengan kepalan tangan. Sekte kami mengadakan perjamuan di aula utama kota. Kami ingin mengundang pembudidaya dari Sekte Duel Selatan untuk berpartisipasi. Petik 2. Baik. Zhu Yue senang dan langsung menoleh untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi bangga dan provokatif. Su Zimo acuh tak acuh dan hanya menatap ke langit dalam-dalam. Seringai samar muncul di bibirnya saat dia bergumam, membunuh di malam yang gelap dan berangin. Pada waktu bersamaan, di hutan belantara di bagian dari medan perang kuno, seorang kultivator yang agak gemuk dengan jubah abu-abu berjalan dengan malas. Dia melewati binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak satupun dari mereka bereaksi, seolah-olah mereka tidak dapat melihatnya. Burung-burung terbang di atas kepalanya, tampaknya juga tidak menyadari pria ini. Kultivator berjubah abu-abu memegang kipas lipat dan ujung jari tangan kanannya bergeser dan melakukan kontak satu sama lain dengan cepat, melepaskan setiap sentuhan seolah-olah dia sedang meramal sesuatu.
Setelah beberapa saat, kultivator berjubah abu-abu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit bergeser posisinya dengan cepat dan konstelasi di atasnya benar-benar kehilangan arah. Set. Terengah-engah, kultivator berjubah abu-abu memiliki ekspresi muram. Sungguh niat membunuh yang kuat untuk bisa menggerakkan langit dan menyebabkan bintang-bintang bergeser. Sesuatu yang besar akan terjadi. Petik 2. Bab 649, Pembantaian. Di bawah pimpinan pembudidaya Istana Kaca, semua orang dari Sekte Duel Selatan tiba di pusat kota kuno dan memasuki aula besar yang megah. Pada saat itu, ada banyak pembudidaya dari berbagai sekte dan faksi utama berkumpul di aula. Semua orang dari Sekte Duel Selatan tidak menonjol saat berbaur di kerumunan. Di sekitar mereka, ada banyak pembudidaya yang menunggangi sisa binatang purba dan dipenuhi dengan raungan dan tangisan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, beberapa inti emas mengendarai kereta perang kuno yang ditarik oleh Wim ganas dan beberapa di antaranya bahkan berdiri di atas burung ganas kuno, semuanya tampak mengesankan. Tidak ada yang istimewa tentang Su Zimo mengendarai Golden Lion. Apa alasan Glass Palace mengundang kita ke perjamuan ini? Saya juga tidak tahu dan tidak tahu apa tujuan dari perjamuan ini. Petik 2. Menurutku itu pasti untuk monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Mereka mungkin bermaksud meminta bantuan kami dan menghubungi mereka saat ada yang melihat jejak orang itu. Petik 2. Kerumunan itu ramai dengan kebisingan. Setiap pembudidaya yang terkenal bisa mendapatkan tempat duduk di aula utama. Beberapa pembudidaya keliling atau pembudidaya dari sekte kecil hanya berdiri di luar aula utama dan diawasi di sela-sela. Zhu Yue melirik Su Zimo di sampingnya dan menyeringai, mengangkat kepalanya. Fellow Daoisu, jika bukan karena duel sekte selatan kami, Anda tidak akan bisa masuk sama sekali dengan status Anda, mengerti? Memasuki aula utama ini mungkin juga bukan hal yang baik, kata Su Zimo acuh tak acuh. Zhu Yue mendengus dingin. Tepat ketika dia akan membantah, Tang Xiyun menyela mereka dan menunjuk ke samping. Cepat, lihat, seseorang sedang menuju. Petik 2. Tidak jauh dari sana, sekelompok pembudidaya tiba di langit. Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah emas samar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki sikap yang bermartabat dan alis tajam yang melengkapi tatapannya yang tajam, tampaknya mampu memantulkan cahaya kaca pelangi melalui matanya. Itu Ye Tiancheng dari Istana Kaca. Jadi, itu dia. Saya mendengar bahwa setelah kematian makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Si Uya, 20 tahun yang lalu, Ye Tiancheng adalah orang yang menggantikan yang pertama. Petik 2. Tatapan Su Zimo menjadi dingin saat menyebut Ye Tiancheng. Penyihir Ji telah memberitahunya sebelumnya bahwa orang yang memimpin pembudidaya untuk membantai 13 kota di negara Yan adalah Ye Tiancheng, salah satu murid Dao Beng Xuan Yu. Mengalihkan pandangannya ke belakang Ye Tiancheng, Su Zimo menyempitkan pandangannya. Dua pria tua dengan rambut abu-abu mengikuti dari belakang, tampak kaku dalam gerakan mereka. Namun, keduanya memberi Su Zimo rasa bahaya yang ekstrim. Mereka adalah Sealer. Kedua lelaki tua itu pasti adalah Sealers of Naschen Soul Realm. Su Zimo mencibir dalam hati. Pada kenyataannya, meskipun Sealer di medan perang kuno adalah jiwa baru lahir yang dapat melepaskan kekuatan Dharma, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Itu karena medan perang kuno adalah dimensi kantong yang tidak stabil. Ada terlalu banyak batasan untuk Sealer. Selama mereka memanggil kekuatan ranah jiwa baru lahir, mereka akan menyebabkan fluktuasi, menghasilkan air mata dimensi yang akan melahap mereka. Dengan kata lain, Sealer hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika mereka gagal, mereka akan menjadi orang-orang yang mati. Di belakang mereka bertiga ada lusinan inti emas. Dalam sekejap mata, Ye Tiancheng dan yang lainnya telah tiba di ruang utama. Menyurvei lingkungan sekitar dan melihat ke banyak pembudidaya di bawah, dia tersenyum termenung. Semua orang. Meskipun suara Ye Tiancheng tidak keras atau lembut, itu bergema di seluruh aula utama. Kerumunan secara bertahap terdiam. Saya yakin semua orang ingin tahu tentang tujuan perjamuan hari ini. Ye Tiancheng tertawa dan berkata, sebenarnya, ini tidak seberapa. Kami hanya tidak ingin semua orang melewatkan pertunjukan yang bagus. Petik 2. Para pembudidaya di bawah ini mengungkapkan ekspresi bingung. Perlahan, Ye Tiancheng berkata, saya yakin semua orang telah mendengar bahwa monster yang menjelma muncul di wilayah utara. Dia tidak manusiawi dan membunuh jutaan pembudidaya, bahkan menyatakan bahwa dia ingin membunuh para pembudidaya Glass Palace. Petik 2. Aku pernah mendengar tentang dia. Monster Divine Phoenix Island menjelma. Aku tahu, nama pria itu adalah Su Zimo. Petik 2.
Ya, saya mendengar bahwa dia suka memakai jubah hijau dan terlihat seperti seorang sarjana. Petik 2. Serangkaian suara terdengar dari kerumunan. Ekspresi semua orang dari Sekte Duel Selatan berubah saat mereka berbalik perlahan untuk melihat Su Zimo di samping mereka dengan naluri. Semakin Zhu Yue mendengarkan, semakin dia menjadi gugup dan matanya berkedip-kedip karena gelisah. Su Zimo menepuk pundaknya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, "Jangan takut." Petik 2. Zhu Yue bergidik dan rambutnya berdiri. Tatapan Ye Tiancheng beralih ke kelompok dari Sekte Duel Selatan dan berkata dengan senyum palsu, "Biarkan aku memberitahu semua orang. Monster yang menjelma ada di antara kamu sekarang." Kerumunan itu gempar. Semua orang dari Sekte Duel Selatan bingung dan memandang Su Zimo dengan ketakutan, mundur secepat yang mereka bisa untuk membuat jarak antara mereka dan yang terakhir. Banyak pembudidaya mengikuti tatapan Ye Tiancheng dan secara bertahap memperhatikan Su Zimo juga. Itu dia. Monster Divine Phoenix Island menjelma. Dia benar-benar datang. Dalam sekejap mata, Su Zimo diisolasi di seluruh aula utama. Tang Xiyun terpaku di tempat, agak tersesat dan linglung saat dia melihat Su Zimo, seolah dia tidak bisa bereaksi. Terlepas dari situasinya, ekspresi Su Zimo masih tenang. Dia berbalik dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu tidak pergi?" "Saya tidak tahu." Tang Xiyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang bertentangan. "Saya hanya tahu bahwa Anda telah menyelamatkan saya dan merupakan dermawan saya. Saya tidak bisa." Petik 2. Sebaliknya, Zhu Yue menoleh ke Ye Tiancheng setelah menjauhkan diri dari Su Zimo, menyatakan gelisah dengan tangan menangkup, "Rekan Taois Ye, saya Zhu Yue dari Sekte Duel Selatan. Saya hampir tidak mengenal orang ini dan saya benar-benar tidak tahu tentang identitasnya." Petik 2. Itu benar, kami sama sekali tidak mengenalnya. Petik 2. Para pembudidaya duel selatan lainnya menimpali dan tidak bisa berharap lebih dari menarik garis antara mereka dan Su Zimo. "Binatang. Kita harus berhati-hati terhadap semua orang yang bukan dari ras kita. Bunuh dia sebagai balas dendam untuk jutaan pembudidaya itu." Membunuh, membunuh, membunuh. Penonton sangat bersemangat dan bersemangat. Setiap orang memiliki mata merah dan ingin merobek Su Zimo hidup-hidup. Kelompok pembudidaya membentuk kekuatan deras yang menghancurkan. Jika itu orang lain, mereka akan hancur bahkan sebelum mereka diserang. Meskipun singa emas adalah binatang buas berdarah murni, ia tergeletak di tanah ketakutan pada saat itu dan tidak berani bergerak. Satu seni roh yang dilepaskan oleh semua orang yang hadir bisa menghancurkannya tanpa ada mayat yang tersisa. Itu menangis secara internal tetapi tidak ada air mata yang keluar. Namun, Su Zimo tetap tenang. Ada aura tak terlihat dan tak tertandingi yang menyelimuti dirinya. Faktanya, itu tidak lebih lemah dibandingkan dengan semua pembudidaya di dalam dan di luar aula utama. Hahaha. Ye Tiancheng mendongak sambil tertawa dan menatap Su Zimo. "Su Zimo, untuk berpikir bahwa kamu akan punya nyali untuk memasuki kota ini. Namun, Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan Glass Palace." Petik 2. Tanpa ekspresi, Su Zimo mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, "Ini adalah dendam antara aku dan Glass Palace dan tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Siapapun yang tidak ingin terlibat harus pergi secepat mungkin." Petik 2. Omong kosong. Zhu Yue berteriak dan menyatakan dengan benar, "Kamu adalah iblis jadi kamu adalah musuh bersama dari semua pembudidaya di dunia." Ye Tiancheng mencibir dengan dingin dan mengangkat suaranya, "Semuanya, hanya ada satu hidangan di perjamuan malam ini. Daging dan darah monster ini menjelma. Pria ini memiliki darah yang kaya dan dagingnya mengandung sejumlah besar esensi kekuatan hidup yang merupakan tonik yang hebat. Apakah Anda bisa menikmati kelezatan ini atau tidak tergantung pada diri Anda sendiri." Petik 2. Banyak pembudidaya menamparkan bibir mereka secara naluriah dan mata mereka bersinar karena kegembiraan. "Wah, wah, wah." Su Zimo mengangguk dan berkomentar dengan acuh tak acuh, "Karena memang begitu, jangan salahkan aku atas pembantaian itu." Bab 650, Lengan Patah. Pembantaian. Zhu Yue sudah tidak senang dengan Su Zimo sepanjang perjalanan. Pada saat itu, dia melepaskan fenomena inti emasnya tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Kamu harus melewatiku dulu." Formasi bintang duel selatan. Ledakan. Langit awalnya dihiasi dengan bintang. Tiba-tiba, 6 bintang bersinar terang dengan sinar yang menyilaukan dan menyelimuti Su Zimo. Serangkaian aura menakutkan meledak di sekitar Zhu Yue, itulah kekuatan dari fenomenanya. "Tinggalkan dirimu." Su Zimo menepuk singa emas di bawahnya dan melompat dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya. Swoosh. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di samping Zhu Yue. Swoosh. Itu terlalu cepat. Kebanyakan pembudidaya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Om. Su Zimo membuka mulutnya dan bahasa Sansekerta meledak. Uff,
Uff, uff. Semua orang dari Sekte Duel Selatan yang berdiri di samping Zhu Yue dan ingin menarik garis antara mereka dan Su Zimo meledak menjadi kabut darah, tidak satupun dari mereka yang selamat dan mereka semua mati. Satu kata Sansekerta meledakkan mereka sampai mati tanpa ada mayat yang tersisa. Zhu Yue juga kaget. Fenomena inti emasnya diguncang dengan satu kata Sansekerta. 6 bintang duel selatan di langit berkedip berulang kali dan menunjukkan tanda-tanda penyebaran. Seberapa kuat? Zhu Yue tercengang. Pada kenyataannya, jika bukan untuk melindungi fenomena inti emasnya, satu kata Sansekerta itu akan meledakkannya sampai mati mengingat jarak mereka. Dia tidak akan menemui akhir yang berbeda dibandingkan dengan teman sektenya. Sebelum pikirannya itu selesai, Zhu Yue merasa matanya kabur. Sosok Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Lututnya tertekuk ke depan seperti kuda jantan yang berlari saat dia menyerbu dengan ki darah yang melonjak. Auranya menakutkan. Bang! Ada jeda terpisah di antara keduanya. Segera setelah itu, tubuh Zhu Yue dikirim terbang dan kekuatan fenomena yang mengelilingi tubuhnya tersebar seluruhnya, 6 bintang duel selatan di langit meredup sama sekali. Tubuhnya melayang di udara sebelum pecah berkeping-keping, sekarat di ruang hampa merah dengan darah. Ah! Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Sebagian besar pembudidaya di kota kuno telah mendengar tentang reputasi Su Zimo tetapi hanya sedikit yang melihatnya bertarung secara pribadi. Atau lebih tepatnya, sebagian besar orang yang melihatnya menyerang sudah mati. Saat ini, ketika semua orang menyaksikan bagaimana Su Zimo menghancurkan fenomena inti emas yang mendominasi dengan tubuh telanjangnya, pukulan ke kondisi mental mereka sangat besar. Bagaimana kekuatan garis keturunan dan tubuh seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu? Zhu Yue adalah seseorang yang pernah berada di peringkat fenomena. Meskipun peringkatnya mendekati akhir, dia adalah salah satu paragon. Tidak ada yang mengharapkan dia bertahan kurang dari satu putaran meskipun fenomena inti emasnya telah dirilis. Su Zimo kuat 20 tahun lalu. Namun, kekuatan garis keturunan dan tubuhnya belum mencapai level ini. Tidak ada orang yang menyaksikan kekuatan tempur sebenarnya 20 tahun kemudian. Meskipun kelompok Ye Tiancheng menyaksikan pemandangan itu dengan murid yang terbatas, mereka masih tetap tenang. Sebaliknya, ekspresi mengejek melintas di mata mereka. Secara alami, Glass Palace dipersiapkan secara menyeluruh sebelum memasuki medan perang kuno kali ini. Tidak ada yang terjadi sejauh ini yang melampaui harapan Glass Palace. Swoosh, swoosh, swoosh. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya merobek udara. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit. Su Zimo menatap Ye Tiancheng yang berada di titik tertinggi aula utama dan niat membunuh melonjak di matanya. Ki darah tubuhnya membanjiri dan bergema dengan suara tsunami dengan cara yang gemetar. Ledakan. Menendang dari jari kakinya, Su Zimo menghilang seketika. Retakan jaring laba-laba muncul di lempengan batu tempat dia berdiri awalnya dan meluas keluar. Sosok melesat ke kerumunan dengan kekuatan yang tak terhentikan seperti senjata manusia, mengirim banyak pembudidaya terbang. Sebagian besar pedang terbang dan seni roh meleset. Ketika beberapa pedang terbang mendekat, Su Zimo mengulurkan tangan dan meraih dengan liar di kehampaan, dia menangkap sebagian besar pedang terbang yang masuk di telapak tangannya. Istirahat. Mengerahkan kekuatan di kedua lengannya, dia berteriak. Retak, retak, retak. Pedang terbang di telapak tangannya patah oleh tangan kosongnya. Kebanyakan pedang terbang itu adalah pedang terbang kelas tertinggi. Ketajaman pedang terbang kelas tertinggi tidak bisa melukai daging Su Zimo. Membunuh. Su Zimo membuka mulutnya dan melepaskan thunder celapkil melawan keturunan dari banyak seni roh. Raungan yang luar biasa menggelegar ke depan, disertai dengan kekuatan guntur. Seluruh aula utama bergetar. Tepat di depan semua orang, seni roh yang tak terhitung jumlahnya tersebar sebelum mereka dapat melakukan kontak dengan tubuh Su Zimo, berubah menjadi titik cahaya roh yang menghilang ke udara tipis. Kerumunan itu gempar. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island, namun, tidak ada dari mereka yang mengalami kejutan yang sama seperti yang mereka alami sekarang karena tidak ada yang melihatnya secara pribadi. Saat ini, tidak ada pembudidaya di kota kuno yang menyadarinya. Pembantaian yang sebenarnya baru saja dimulai. Apa yang mereka saksikan hari ini hanyalah puncak gunung es untuk monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Su Zimo melangkah di udara tipis dan tidak ada yang bisa menyamai keunggulannya. Jika Su Zimo bisa menghancurkan fenomena pada peringkat dengan tangan kosong, fenomena inti emas dari pembudidaya biasa tidak bisa menghalangi jalannya sama sekali. Dia semakin dekat dengan Ye Tiancheng. Kakak senior Ye, haruskah kita melepaskan formasi? Seorang kultivator istana kaca di belakang Ye Tiancheng berbisik.
Tidak perlu. Tangan Ye Tiancheng tersembunyi jauh di dalam jubahnya dan dia menyeringai, berkomentar dengan dingin, aku agak penasaran untuk menguji dan melihat seberapa kuat monster ini yang menjelma dalam inkarnasi monster. Kakak senior Ye, tidak perlu mengambil risiko itu secara pribadi. Kan? Penggarap istana kaca lainnya mengerutkan kening. Ambil risikonya secara pribadi. Ye Tiancheng mendengus dengan dingin. Di masa lalu, saya tidak lebih lemah dari Si Wuya dalam pertarungan jarak dekat. Jadi, dari mana asal risikonya? Petik 2. Selain itu, Glass Palace terkenal dengan body tempering. Mengapa saya harus takut pada binatang? Petik 2. Awas, kakak senior Ye. Semua orang dari Glass Palace mencoba memperingatkan berulang kali. Ekspresi Ye Tiancheng menjadi dingin saat dia menyerang Su Zimo yang datang. Su Zimo, terima pukulanku. Melangkah ke depan, ki darah Ye Tiancheng melonjak dan rambutnya terbang dengan marah saat dia melemparkan pukulan ke arah kepala Su Zimo dengan keras. Meskipun dia mengeluarkan pukulan, telapak tangannya masih tersembunyi di jubahnya dan tidak terungkap, hanya menunjukkan bentuk kepalan tangan. Mempersempit pandangannya, Su Zimo tidak mundur atau menghindar dan kembali dengan pukulannya sendiri. Terlepas dari puncak peringkat fenomena, di Yin, dia belum pernah bertemu dengan kultivator lain dari ranah kultivasi yang sama yang bisa menandinginya dalam pertempuran jarak dekat. Mata Ye Tiancheng bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali ketika dia melihat keputusan Su Zimo untuk melakukan pukulan langsung. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Lengan Ye Tiancheng langsung robek, terbang seperti kupu-kupu. 6 pola roh bersinar terang di tangan Ye Tiancheng. Dia mengenakan sarung tangan dan itu adalah senjata roh yang mengikat. Itu adalah gerakan membunuhnya. Oleh karena itu, Su Zimo baru saja bertabrakan dengan senjata roh daripada daging. Tinju mereka sudah bertabrakan dan sudah terlambat untuk dihindari bahkan jika dia mau. Cedera ringan akan melumpuhkan lengan Su Zimo. Cedera parah akan mengakibatkan kematiannya jika Ye Tiancheng memanfaatkan situasi ini. Haha, Su Zimo, bersiap untuk mati. Ye Tiancheng tertawa mengancam. Sebelum tawanya mereda, hatinya hancur. Tidak ada sedikit pun kepanikan di mata Su Zimo, mereka setenang air. Tidak mungkin. Sebelum pikiran itu selesai, Ye Tiancheng mengalihkan pandangannya. Tinju Su Zimo hanya bertabrakan dengan lembut sebelum menjadi lemas. Seperti anaconda, ia bergerak maju seiring dengan momentumnya. Bungkus, pukul, tarik. Sing. Kabut darah memenuhi udara. Lengan Ye Tiancheng dirobek oleh Su Zimo begitu saja.